uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama RI LPTK UIN Araniri Banda Aceh Bab 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya guru MI di MIN 21 Biren, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Bab 3 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 2502 2011 352 dan nomor peserta PPG 2830 2200 15017. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan menggunakan model pembelajaran berbasis inquiry pada materi aturan di lingkungan tempat tinggal. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita absen dulu hadis
artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji atau ikatan-ikatanmu. Ya, tepuk tangan dulu. Hari ini kawan kita bisa membacakan hadis tentang Al-Ma'idah ayat 1 sampai 5. Di situ menjelaskan kita berbakti kepada orang tua, akhlak kita yang bagus. Tadi kita di sekolah akhlak dengan kawan-kawan kita bagus, dengan guru-guru kita bagus, sampai ke rumah kita dengan orang tua bagus, dengan tetangga bagus. Itu namanya kita adalah budi pekerti yang hebat, yang gecek jempol sama kedua orang tua dan guru di sekolah. Satu lagi, Ibu mau menjelaskan tentang patuh peraturan terhadap lingkungan di rumah. Siapa yang sebelum Ibu jelaskan bisa menjelaskan tentang peraturan yang ada di rumah kita, di lingkungan rumah kita? Tidak ada. Contohnya kita hidup dengan tetangga. Yang pertama, perilaku kita bersikap dengan baik, buang sampah pada tempatnya, tidak mengolok-olokkan tetangga. Dalam kita patuh peraturan di lingkungan, karena lingkungan kita ada peraturan, kita keluar masuk ada laporan dari RW dan RT. Kita lapor ini malam ini saya telat pulang. Itu termasuk peraturan yang dibina dalam lingkungan rumah, dalam desa kita. Kita keluar lapor pada RW, kita masuk lagi keluar pada peraturan pada RW, karena kampung kita sudah ada peraturan, tidak boleh kita langgar, harus kita patuhi, karena itu sudah kompak waktu rapat kita buat peraturan. Nah, sekarang kita menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan. Nanti dari video itu bisa kita buat kelompok, kerjakan satu persatu. Sudah siap? Alhamdulillah. Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang. Aturan membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Setiap rumah pasti mempunyai aturan. Aturan tersebut berbeda-beda. Aturan di rumah harus dipatuhi dan dilaksanakan agar kehidupan keluarga menjadi harmonis dan sejahtera. Mengenal peraturan di rumah dan di sekolah. 1. Setiap rumah memiliki aturan. Setiap keluarga pastinya memiliki peraturan di rumah yang berbeda-beda. Peraturan di rumah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat orang tua untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Ada banyak peraturan yang bisa kita jumpai saat di rumah. Berikut ini beberapa contoh peraturan anak di rumah. A. Menjaga kebersihan. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Merapikan kamar sendiri. D. Membereskan mainan. E. Belajar sesuai jadwal. F. Makan di meja makan. G. Meletakkan baju kotor di tempatnya. H. Mematikan lampu saat tidak dipakai. I. Meletakkan sepatu di rak. J. Izin orang tua saat pergi. K. Membatasi waktu bermain. 2. Di sekolah ada aturan. Tata tertib sekolah merupakan sejumlah peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Berikut beberapa peraturan yang ada di sekolah. A. Siswa tidak boleh terlambat. B. Siswa wajib memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap. C. Siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. D. Siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. E. Semua siswa harus menghormati guru. F. Siswa wajib membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. D. Siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. I. Siswa tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Balik, kamu tidak salah sepatumu. Maksud
Pandi, kamu tidak salah sepatumu. Maksudmu? Maksudku, apa kamu sadar jika kamu pakai sepatu berwarna hijau? Tentu saja, Di, aku sadar. Memang salah ya? Ya jelas salah dong. Salah katanya. Salahnya di mana, Di? Kamu kan tahu, kalau peraturan di sekolah kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Iya, aku tahu itu. Tapi sekali-sekali tampil beda boleh dong. Kamu ini suka sekali berbuat ulah ya. Berbuat ulah bagaimana sih, Di? Begini, Di. Kita kan harus memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah, kalau kamu langgar, pasti kamu ditegur sama guru karena tidak mengikuti peraturan yang ada. Mana buktinya, Di? Dari tadi belum ada guru yang menegurku tuh. Tunggu saja, Di. Lalu kalau kita melanggar apa yang terjadi ya? Pertama, jika melanggar maka akan dihukum oleh guru. Kedua, jika sudah dihukum tapi belum ada perubahan, maka guru wajib mengeluarkan surat panggilan untuk orang tua. Ketiga, apabila pelanggaran yang dilakukan sudah melebihi batas, maka wajib ditindaklanjuti dengan memberhentikan sementara atau selamanya bagi siswa-siswi yang bermasalah. Semoga kita semua menjadi murid teladan yang taat peraturan sekolah ya. Jangan lupa, selain menaati peraturan sekolah, kita juga harus belajar dengan rajin supaya menjadi murid yang berprestasi. Untuk next episode kita akan belajar apa lagi ya, Kir? Tunggu di next episode belajar bersama Jessica Kids. Semoga bermanfaat and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari hasil video tadi, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian yang bahwasanya kita harus patuh peraturan. Yang pertama seperti tadi peraturan kita tidak boleh memakai sepatu yang berwarna warni. Setelah makan kita harus membersihkan meja. Kadang-kadang kita ada makan
video tadi kita. Siapa yang sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok Bunga Mawar Putih ingin menyimpulkan tentang aturan keluarga. 1. Aturan kebersihan. Menyapu, membersihkan tempat tidur, membuang sampah di tempat sampah. 2. Aturan makan. Makan sambil duduk. Makan dengan tangan kanan, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, aturan bermain. Berbagi mainan, merapikan mainan setelah digunakan. Yang keempat, aturan tidur. Setelah tidur, bersihkan kamar, merapikan tempat tidur. Yang kelima, aturan bersikap kepada adik kakak. Berkata lembut, mendengarkan nasihat kakak. Yang keenam, aturan bersikap kepada orang tua. Berkata baik dan sopan. Meminta izin jika akan berpergian. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita kasih semangat sekali lagi buat kelompok yang sudah merancang sebegitu indahnya hasil dari video tadi. Semangat tepuk tangan sekali lagi. Nah, baiklah anak-anak, dari hasil kerja kelompok kita tadi, Ibu ingin mengambil satu kelompok yang paling bagus. Itu adalah